Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat-sahabat kalian, teman-teman para penggiat dan pelaku UMKM, kemudian juga siapapun yang berminat untuk belajar di dunia UMKM. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga selalu diberikan kekuatan dan lindungan dan petunjuknya insya Allah. Malam ini kita sebenarnya ini adalah kelanjutan dari pemaparan saya pekan lalu tentang leadership ya, tentang leadership atau kepemimpinan ini. Apa sih gitu yang kadang-kadang orang kalau kita ngomong leadership itu alergi gitu ya, waduh ini kok berat gitu, kepemimpinan. Padahal kadang-kadang kita punya usaha itu cuma sendirian, kadang-kadang kita menjalankan usaha itu cuma sendiri atau cuma berdua dengan karyawan kita, atau bertiga atau berlima, bersepuluh, kok langsung belajar tentang leadership, kepemimpinan. Padahal kita yang pertama dalam leadership itu sendiri, bahkan kita walaupun hanya sendiri itu tetap perlu kepemimpinan. Bahkan kalau kita muslim mempelajarinya bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita seorang muslim itu setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi ternyata masing-masing kita pribadi kita adalah pemimpin, dan kita adalah para penanggung jawab dalam setiap aktivitas kita. Jadi walaupun kita sendiri, kita harus mulai belajar tentang apa itu kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika dunia UMKM ini mulai bertumbuh ya, kemudian UMKM akan dihadapkan dengan istilah-istilah yang semakin rumit, semakin canggih, semakin serius ya. UMKM akan mulai berhadapan dengan yang disebut sebagai manajemen. Waduh, makhluk apalagi ini manajemen ya. Biasanya kayaknya saya cuma berdagang biasa tuh nggak perlu manajemen, usaha saya jalan. Berikutnya ada lagi istilah organisasi. Waduh, organisasi lagi kok kayak ormas ya. Saya tahu organisasi itu ormas, atau organisasi itu organisasi pemerintahan. Ya, UMKM seperti saya ini cuma dagang keliling apa ya perlu organisasi. Nah, ini kita mulai ketika UMKM itu bertumbuh, khususnya UMKM ini diharapkan menjadi jawaban, menjadi solusi pada masa krisis ini. Nah, ketika misalnya pandemi ini sudah melandai dan sudah menjelang akhirnya, menjelang usainya, maka penggerak utama nomor satu terdepan, yang paling dahulu merangsek pasar itu sudah pasti UMKM. Nah, ketika UMKM ini bertumbuh, sudah mulai akan bisa jadi dia akan punya karyawan lagi, akan punya tim lagi. Nah, ini bagaimana kemudian UMKM ini bertumbuh, dia mulai membangun yang disebut organisasi ya, sampai ada istilah sesuatu hal yang well organized, sesuatu hal yang secara baik diorganisasi. Ya, sesuatu hal yang besar seperti yang dikerjakan oleh UMKM ini tentu perlu organisasi yang baik. Ya, walaupun cuma 2 atau 3 orang, itulah kita akan melakukan organisasi, mengorganisir. Nah, bagaimana UMKM melihat organisasi ini tidak hanya sekadar karyawan itu kadang-kadang dianggap sebagai pesuruh, karyawan itu dianggap sebagai miliknya, harus padanya dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah, apalagi di zaman modern, sudah sekarang abadnya milenial dan lain-lain, apalagi sebentar lagi sudah bukan abad milenial lagi,
bukan abad ya, artinya kurun milenial lagi, sudah masuk kurunnya Gen Z misalnya, generasi Z ya, generasi anak-anak saya misalnya. Kalau generasi milenial itu kan yang sekitar awal 80 sampai akhir tahun 1990. Tapi setelah tahun 2000 sudah bukan milenial lagi namanya, sudah Gen Z. Sudah berubah lagi mindsetnya, sudah melompat lagi. Nah, UMKM jangan tergugup-gugup menghadapi perubahan. Artinya bagaimana kita mulai punya karyawan, di mana yang menjadi karyawan adalah para milenial dan Gen Z. Bagaimana menghadapi mereka? Apa yang harus kita siapkan? Bagaimana kita mengorganisasi usaha-usaha kita? Nah, itu artinya kita harus punya mental, kita harus punya mindset, dan kita harus punya skill yang disebut sebagai leadership, yang disebut sebagai juga kita punya skill manajemen, kita punya skill organisasi. Nah, bagaimana sih menyederhanakan, apa sih mengorganize, apa sih memanage itu, apa sih memimpin itu. Nah, sedikit istilah-istilah tersebut yang saya bagikan di atas dalam tweet saya, kemudian saya share di atas ruang space ini, yaitu saya sebut sebagai IPO Integral Leadership Platform. Ya, ini adalah kita bisa pelajari bersama. Itu ada 4 slide yang saya sampaikan. Bahwa ada 4 slide yang saya sampaikan di situ, yaitu tentang ada integral leadership platform. Jadi integral leadership platform ini yang paling pertama ya, itu tentang bagaimana setiap pribadi itu punya mental, punya karakteristik yang efektif. Nah, IPO karakter yaitu karakter yang apa? Ya, efektif. Efektif itu apa sih? Ada dulu buku The 7 Habits of Highly Effective People, karangan Stephen P. Covey. Itu mengatakan bahwa ada 7 kebiasaan orang yang sangat-sangat efektif. Efektif itu apa? Efektif itu artinya membawa efek, membawa pengaruh. Artinya apa? Artinya adalah efektif itu artinya adalah berhasil, artinya adalah dia selalu mencapai target, mencapai output. Jadi bukan cuma sekadar kerja, asal kerja ya. Seperti saya mencontohkan, kalau misalnya kita sekarang pergi ke, saya di Bekasi misalnya, saya mau pergi ke Monas misalnya. Kamu bisa pergi ke Monas? Bisa. Oke. Silakan buktikan pergi ke Monas. Oke, saya berangkat, kemudian berangkat dari Bekasi menuju Monas. Nah, di tengah jalan saya hanya sampai Tugu Tani saja. Setelah sampai Tugu Tani, kemudian saya nggak bisa melanjutkan perjalanan karena satu dan lain hal misalnya. Setelah sampai Tugu Tani, pertanyaannya, apakah kita sudah pergi ke Monas atau belum? Ya, apakah kita sudah pergi ke Monas atau belum? Ini ada dua sudut pandang. Loh, saya sudah berangkat tadi, kok sudah pergi ke Monas? Kata orang yang nunggu di Monas, loh, saya sekarang ada di Monas, tapi Anda nggak sampai ke sini. Pertanyaannya, dia pergi ke Monas atau tidak? Nah, inilah yang jadi masalah di dalam dunia kerja atau angkatan kerja. Banyak orang bekerja asal bekerja. Ya, banyak orang bekerja asal artinya dia hanya berhenti di proses, tapi dia nggak sampai kepada output. Yang di paling bawah itu adalah IPO karakter, bahwa dia selalu harus mencapai output, dia harus selalu mencapai keberhasilan, mencapai target. Tidak hanya sibuk berkutat pada proses, apalagi tidak ngapa-ngapain, sibuk ngurusin input. Nah, ini karakter yang bisa kita bentuk dalam bagaimana cara berpikir ini. Ketika kita terapkan di usaha kita, ya, apalagi ini menjadi kultur bersama, menjadi kebiasaan bersama, maka organisasi kita itu akan kuat. Jadi karakternya itu udah kuat secara pribadi. Ya, sebelum belajar, sebelum bekerja itu sudah punya kesamaan cara berpikir seperti ini tadi. Kalian kalau misalnya nggak selesai, berarti kalian nggak efektif. Kalian tuh nggak capai kerja, tidak mencapai performa yang diinginkan. Nah, ketika kalian seperti ini, berarti kalian kerjanya nggak bagus. Nah, sebaiknya dari awal, sebelum kalian bekerja di sini,
Tentukan apakah kalian hanya mau setengah-setengah atau mau apakah kalian hanya mau sekadar kerja yang penting menghabiskan waktu, dapat gaji terus pulang, nggak mau berprestasi, atau kalian mau berprestasi. Kalau kalian hanya mau setengah asal-asal kerja, jangan kerja di sini. Kita bisa memframe sejak awal dari hal-hal yang seperti ini, sehingga di tengah perjalanan UMKM itu nggak perlu menyesal. Aduh, kok saya mempekerjakan karyawan kok begini ya, gitu. Merasa terpaksa, kadang-kadang harus tetap mempekerjakan padahal kerjanya nggak beres. Nah, hal-hal yang seperti ini. Nah, ini adalah karakter dasar. Ini adalah karakter dasar, yaitu bagaimana setiap pribadi itu selalu punya mental, selalu punya bukan hanya sekadar mental, punya mindset, punya mental dan skill, kebiasaan untuk selalu berhasil ketika diberikan tugas, mencapai target, kemudian dia bisa bertanggung jawab untuk selalu selesai dan seterusnya. Ini karakter yang harus dibangun di tahap pertama. Yang kedua, nah, bagaimana membangun tadi? Yang pertama karakter tadi, yang kedua adalah performing solid team. Nah, ini ada performing solid team. Bagaimana tim itu solid dan perform. Perform itu apa sih? Menghasilkan kinerja. Ya, menghasilkan kinerja. Yang pertama syaratnya apa? Harus solid. Bagaimana caranya solid? Nah, kalau tadi IPO, IPO, input, proses, output, itu nyamping dari kiri ke kanan. Nah, kalau solid team itu outputnya ada di tengah-tengah, ada lingkaran kuning di tengah. Ya, IPO, setiap pribadi harus yang harus dimiliki bersama adalah output bersama nih apa dulu disepakati. Oke, setelah output bersama, langkah kedua adalah baru P. Nah, kan selalu pelajaran pekan lalu kan kalau digeser sedikit bagaimana IPO success mindset, yaitu yang harus kita selesaikan adalah outputnya dulu. Ya, bukan inputnya atau prosesnya dulu, ya. Jadi jangan suka ngomong, oh proses itu tidak akan mengkhianati hasil yang mana dulu, proses yang mana dulu, gitu loh. Ketika outputnya sudah jelas, akan target outputnya seperti ini, maka baru ketika outputnya sudah jelas, baru prosesnya yang tidak akan mengkhianati hasil. Itu pun kalau prosesnya benar, itu pun kalau inputnya sudah memenuhi syarat. Jadi tidak kemudian proses tidak akan mengkhianati hasil. Ini kan cuma sekadar kita ini ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan pakai slogan, pakai tagline, ya. Padahal kita tidak secara utuh memahaminya gitu. Nah, kembali kepada tadi, setelah kita mampu membuat tim yang solid, maka kan tim itu biasanya kan yang disebut tim itu jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau sudah lebih besar dari itu atau kumpulan dari tim, kumpulan dari banyak tim, itu disebut sebagai organisasi, yaitu structured organization. Ya, di mana semua kerja-kerja tim yang solid ini, yang perform ini punya arah, ya, punya haluan. Nah, dia punya haluan yang jelas, sehingga perlu kepemimpinan yang kuat, sehingga perlu leader yang memimpin para pemimpin-pemimpin kecil tadi. Sudah semakin besar organisasinya. Nah, inilah yang disebut leadership, inilah yang disebut kepemimpinan. Nah, jadi itu adalah champion structured organization. Jadi organisasi struktur yang selalu ingin mencapai juara. Nah, inilah yang harus di UMKM harus ini adalah gambar besarnya. Tentu kalau definisi Pak UMKM apa cocok seperti ini? Definisi UMKM, total UMKM ya, dari asetnya 0 sampai 50 miliar per tahun itu adalah UMKM. Di atas itu baru usaha besar. Jadi kalau UMKM yang punya omset 5 miliar setahun aja udah pantas pakai ini. Ya, 1 miliar aja udah pantas pakai ini. Kadang-kadang ada perusahaan yang omsetnya 1 miliar per tahun, dia bisa punya karyawan 20 misalnya. Nah, itu artinya kan sudah pantas memiliki mindset, memiliki skill leadership, memiliki keahlian kepemimpinan, memiliki keahlian untuk mengorganisasi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, seperti yang tadi disebutkan, sepertinya malam ini kita belum bisa Zoom ya, Kak Dila ya. Jadi kita akan memulainya pekan depan gitu. Iya. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. UMKM harus selalu terus belajar. UMKM harus terus belajar sehingga
Em, nah, ini harus digarisbawahi. Kenapa UMKM harus terus belajar? Karena kita tidak tahu apa perubahan-perubahan yang terjadi ke depan. Ya, di depan itu apa yang akan berubah lagi? Apa yang akan terjadi perubahan lagi? Persaingan macam apa lagi yang akan terjadi di depan? Apakah ada pandemi lagi? Apakah ada masalah apa lagi? Nah, ini nanti banyak PR yang harus, bukan hanya sekadar PR yang harus dikerjakan, tapi banyak pengetahuan yang masih harus dipelajari. Nah, ini salah satunya adalah hal seperti ini. Jadi UMKM kalau kemudian, aduh kami UMKM susah, UMKM kita ini tidak ditolong pemerintah, bukan begitu. Itu tidak naturalnya sebuah usaha seperti itu. Naturalnya sebuah usaha, sebuah pengusaha adalah dia selalu fight. Ya, dia selalu bisa bertarung dalam kondisi apapun. Dan UMKM harus selalu punya visi, selalu bertumbuh. Jangan kemudian ya saya alhamdulillah begini-gini saja, saya sudah 5 tahun dagang begini-gini aja alhamdulillah. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, solusinya apa? Solusinya adalah harus mau belajar terus dan harus terus bertumbuh. Ya, harus selalu bertumbuh. Sudah punya satu warung, harus berpikir warung kedua. Ya, ketika satu warungnya sudah berhasil, sudah harus punya 2 warung. 2 warung kelola yang bagus, yang menguntungkan, yang efisien, berpikir untuk cabang yang ketiga dan seterusnya. Bang, saya ini tidak mengejar dunia. Saya ini mau alhamdulillah yang penting ibadah dan sebagainya. Oke, terus kalau ada tetangga bapak yang sakit gimana? Oh, kita beristighfar, kita suruh dia sabar. Loh, Anda tuh punya kemampuan untuk bertumbuh, tapi Anda begitu-begitu aja. Terus kemudian tetangganya susah, kita semua disuruh bersabar. Ya, tidak ada salahnya bersabar, tetapi tidak juga akan sangat lebih baik, akan sangat memuluskan Anda juga masuk ke surga kalau Anda bantu banyak orang, saya bilang. Bukan hanya kemudian kita berpuas diri pada apa yang kita miliki sekarang. Dalam artian kita berpuas diri, kita melihat lingkungan kita. Kalau hanya kemudian kita berpuas diri pada diri kita sendiri saja, maka ya pada akhirnya itu justru akan berisiko pada diri kita sendiri. Justru itu akan berisiko. Nah, justru itu ini sekaligus saya umumkan ya kepada teman-teman bahwa saya hampir sebulan yang lalu sempat umumkan bahwa saya akan memberikan pembelajaran kewirausahaan yang terstruktur, yang terstandarisasi dan utuh dari A sampai Z dalam hal kewirausahaan. Dan itu materinya tidak berat, tidak banyak cerita motivasi. Kalau cerita motivasi silakan cari motivator. Yang lain banyak motivator, alhamdulillah. Ya, kita juga harus dengar para motivator UMKM. Jangan alergi sama motivator, jangan alergi sama kata-kata positif ya. Hidup ini ya teman-teman muslim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi. Apapun yang kita lakukan rugi semuanya. Apapun yang sudah kita capai semuanya rugi kecuali beriman dan beramal soleh. Jadi manusia itu semua dalam kondisi negatif semuanya. Manusia itu negatif pada aslinya. Manusia itu semuanya dalam kondisi rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh dan saling bertausiah kepada kebenaran dan tausiah kepada kesabaran. Ya, jadi sesama kita ini harus saling menasehati dalam hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang positif. Jadi kalau ada orang yang menasehati hal yang positif, bersyukurlah, berterima kasihlah, bersyukur pada Allah bahwa kita dapat teman-teman yang positif. Nah, hal inilah yang menjadi modal UMKM dalam bertumbuh. Kalau kita negatif, kita stres, kita mengeluh, kita bertengkar, banyak musuh, ini kemudian oh iya usaha saya rugi terus, usaha saya gini-gini aja, ya udah ketahuan kan karakternya kayak apa. Pak, saya kayaknya hidup saya flat aja, saya biasa-biasa aja. Di dunia ini nggak ada manusia biasa-biasa aja, hanya 2. Kalau tidak rugi ya untung. Ya tadi
kalau tidak innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, sudah sesungguhnya sudah benar-benar itu rugi, kecuali beriman, beramal soleh, kemudian bertausiah dalam kebenaran dan bertausiah dalam kesabaran. Ya, itu aja. Itu kan surat yang kita semua sudah hafal, yang bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sangat doakan semoga teman-teman UMKM cepat pulih, cepat kembali lagi on track ya. Ini adalah sebuah ujian buat kita, dan jangan sia-siakan kesempatan ketika pandemi ini usai kemudian kita baru siap-siap, lah terlambat. Ya, kita bersiap-siap sejak sekarang. Nah, saya lanjutkan lagi. Saya mengumumkan akan membuat program untuk pembelajaran UMKM yang terstruktur dan terstandarisasi, dan satu lagi tersertifikasi. Saya akan membuat sertifikatnya. Ya, atas dasar apa? Karena saya dulu dosen kewirausahaan di Prasetya Mulia. Saya sudah keliling Indonesia, sudah memberikan training kewirausahaan di mana-mana. Saya sendiri pengusaha. Saya sendiri kuliah S1-nya adalah ekonomi manajemen. Sudah lengkap insya Allah, alhamdulillah. Dan saya dapat training dari mana-mana. Saya ikut action coach, saya ikut training Kementerian Perdagangan, training kementerian macam-macam lah. Sudah 10 tahun yang lalu sudah lewat. Nah, sekarang adalah tugas saya untuk saya membagi-bagikannya secara gratis. Lagi-lagi secara gratis. Silakan teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini yang terstandarisasi ini secara saksama. Nanti saya minta bantuan, ada tim panitia yang bisa membackup ini. Jadi saya sifatnya saya membantu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini teman-teman bisa kita semua bangkit bersama. Sekali lagi dengan kaitannya dengan judul di atas ya, bagaimana teman-teman UMKM sudah mulai harus punya mental dan mindset seorang organisatoris ya, memiliki kemampuan manajemen dan kemudian memiliki kemampuan untuk punya karakter yang selalu mau mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Nah, ketika kita punya culture seperti itu, ketika kita punya kebiasaan baik secara bersama-sama seperti itu, baru UMKM akan kuat. Ya, sejak awal juga dalam hal merekrut karyawan juga nggak asal-asal rekrut. Oh, kasihan orang tuanya nggak mampu, ternyata kita hanya modal kasihan, ternyata anak yang kita rekrut ini nggak mampu, dia nggak punya kemampuan, nggak punya motivasi, sebenarnya susah juga. Kalau orang yang tidak mampu, cara menolongnya bukan memberi kail. Orang kelaparan, ya, orang-orang duafa yang kelaparan, yang mereka susah, miskin, bukan dikasih kail kadang-kadang ya, terkadang ini. Tetapi mereka langsung harus dikasih ikan, langsung dikasih infak, langsung disantuni, langsung diselesaikan masalahnya hari itu. Tetapi tidak semuanya, bahwa orang yang terlalu lemah, yang terlalu yang disebut duafa ya, duafa itu lemah, kemudian kita kasih kail, kita kasih pancing, mereka kita suruh mancing, nggak bisa mancing, kemudian kita kasihan semuanya, UMKM-nya susah, karyawannya juga tambah susah. Nah, artinya tak kecuali kita punya kemampuan yang besar, hati yang besar untuk melatih dia sampai bisa. Nah, tapi ketika melatih dia sampai bisa, paling tidak kita punya ilmunya. Bagaimana kita membimbing dia supaya berhasil. Salah satunya ya bimbingan dengan pendekatan yang saya sampaikan ini. Begitu mungkin pemaparan di awal ya, tidak terlalu banyak. Mungkin nanti satu lagi sih, ada slide satu lagi yang terakhir, bahwa ini juga kelanjutan yang kemarin. Silakan dilihat yang di atas, IPO Integral Leadership Platform ya. IPO itu ada pertanyaan tadi dikirain IPO Initial Public Offering ya, memang namanya mirip ya, tetapi memang ini khusus saya ambil supaya mudah mengingat. Input proses artinya input proses output. Ya, input proses output adalah bagaimana cara berpikir kita selalu menghasilkan output. Ya, sampai ketika saya menyampaikan ini kepada kawan saya, wah ini
tekniknya sederhana dan saya langsung terapkan di usaha saya. Sampai istilahnya anak buahnya ngelihat muka bosnya muka output gitu. Wah, kalau ketemu bos pasti yang ditanya output. Nah, tapi kan itu sudah terbentuk akhirnya. Pada akhirnya karyawan ini ketika ketemu bosnya, dia tidak bicara proses, tidak bicara bahwa saya pergi ke Monas. Yang ditanya adalah kamu udah sampai Monas atau belum. Nah, gitu. Jadi yang karakter inilah yang harus dimiliki UMKM plus karyawannya, plus timnya. Dan ketika dia membangun organisasi, dia sudah memiliki karakter yang kuat di dalam menghasilkan performa atau kinerja, sehingga dia bisa menjadi champion atau juara. Itu mungkin Kak Dila, saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Kalau khair, yang Masya Allah, jadi saya tangkap tadi adalah kadang-kadang kita salah berpikir ya Coach, ketika kita membuat sebuah usaha adalah inputnya dulu. Ternyata untuk membangun sebuah karakter yang efektif dan berhasil dalam sebuah organisasi, dan memang UMKM itu sendiri adalah sebuah organisasi, hingga kita harus berpikir tentang outputnya, bukan inputnya, begitu ya Coach, sehingga akan terbentuk karakter UMKM dan tim serta karyawannya ini menjadi kuat, menjadi pada lembaga kita, organisasi kita ini, sekecil apapun mungkin, walaupun tadi kata coach hanya 1-2 karyawan, tapi itu sudah menjadi sebuah organisasi, sehingga kalau kita sudah karakternya kuat, sudah terbangun baik, hingga akan menghasilkan UMKM yang kuat. Seperti itu yang saya tangkap sementara ini ya Coach. Dan teman-teman silahkan terima kasih Coach. Diklik kembali di atas slide-nya yang Coach sampaikan, mungkin bisa dipelajari. Mungkin saatnya sekarang kita sharing Coach. Teman-teman silahkan DM ataupun angkat tangan, karena kalau angkat tangan kadang saya tidak melihat, teman-teman saya juga Teh Dijah dan Kang Rasa tidak bisa lihat, sehingga tolong di DM. Mungkin siapa yang akan bertanya terlebih dahulu? Baik Dok, mau ada yang bertanya mungkin ya, silahkan, sambil menyampaikan bahwa seperti yang tadi Coach sampaikan, ada niat baik dari Coach mungkin untuk membuat free class. Insya Allah teman-teman silahkan memanfaatkan hal tersebut di atas, sehingga nanti ada pengumuman selanjutnya mungkin. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita berdoa sehingga terus bisa membantu kita para UMKM ini terus berkembang dan bertumbuh. Nah, itu Coach saya itu kepengen bertanya nih, perbedaan berkembang dan bertumbuh dalam UMKM. Tapi biarkanlah nanti pertanyaan itu saya simpan dulu, saya keep dulu. Ada beberapa sahabat yang sudah memegang mic, ada Dr. Arul dengan Bang Fahmi. Tadi yang naik terlebih dahulu Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya kasih kesempatan dengan Coach mungkin berbincang-bincang, mengingat waktu, mungkin silahkan 5 menit menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bang Fahmi, the stage is yours. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau tanyakan berdasarkan dengan UMKM ya. Tidak UMKM itu direalisasi di sekolah dulu. Karena berbicara terkait dengan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu harus kita terapkan dari sekolah-sekolah terlebih dahulu. Mungkin dari penerapan manajemennya, sehingga output, input. Nah, itu bisa dipelajari oleh standar realisasi dari sekolah-sekolah sekolah yang ada di bawah-bawah, seperti dari SMP ya, dari SMP sampai tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kalau UMKM itu sejahtera, maka Indonesia akan sejahtera pula. Nah, tapi di sini kan seperti yang kita lihat, bahwa kesejahteraan yang ada di Indonesia ini kan belum stabil dengan maksimal. Maka penerapan itu harus dikembangkan dari tingkat yang paling bawah gitu. Kemarin berapa bulan yang lalu saya pernah mengikuti kegiatan sertifikasi internasional ya, tapi penerapannya itu nggak berlangsung, cukup sampai di situ. Nah, ini yang kita lihat, bahwa penerapan itu
nggak ada perkembangan sama sekali. Kalau saya katakan bahwa penerapan itu gagal. Nah, mungkin dari Bang Coach bisa menjelaskan terkait dengan penjelasan saya tadi. Mungkin ada tanggapan. Ya, kalau saya harus terlebih dahulu itu dari penerapannya standar dari sekolah-sekolah. Mungkin itu saya. Terima kasih. Coach. Iya, terima kasih pertanyaannya sudah mungkin ditangkap oleh Coach. Silakan Coach untuk ditanggapi. Ya, saya mendengar pertanyaan tadi, saya ini merinding ya. Saya tuh 100% setuju karena memang saya pertama kali membuat konsep IPO ini asalnya memang diterapkan untuk sekolah, untuk dunia pendidikan, di mana mental atau karakter untuk selalu mencapai output ini sejak bangku sekolah, sejak bangku SMP atau SMA. Kenapa? Karena itu akan memacu mereka juga untuk mencapai prestasi sebenarnya. Kan mereka ini untuk mencapai prestasi tidak ada motivasinya. Kalaupun motivasi ada cerita-cerita inspiratif, dulu orang sukses begini, gagal begini, itu tidak ada strukturnya. Sementara kalau kita buat struktur ini adalah lebih sederhana sebenarnya. Saya sangat setuju dan itu adalah cita-cita saya bagaimana konsep ini bisa masuk ke dunia pendidikan formal bahkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi nah, terkadang bagaimana ada pelatihan-pelatihan sertifikasi internasional dan lain-lain, itu adalah karena memang hanya berhenti pada sebuah proses. Tidak jelas outputnya apa. Kan kita sekarang enak jadi punya analisis. Kenapa sebuah pelatihan itu pelatihan skala internasional misalnya tidak diaplikasikan? Karena memang outputnya nggak jelas. Outputnya apa? Karena bisa jadi pelatihan-pelatihan tersebut hanya sekadar bagi-bagi ilmu, wawasan yang tidak jelas output ke konkretnya seperti apa. Nah, udah output konkret lagi. Nah, harus lebih dipertajam lagi. Nah, itulah yang harus kita sama-sama belajar bahwa UMKM ini, karena UMKM ini kan dia sudah terbiasa dibentuk oleh, dalam tanda kutip ya, oleh kerasnya kehidupan. Kerasnya kehidupan apa? Kalau dagang nggak laku, itu sudah sangat keras. Ya, dagang nggak laku, sudah keluar modal nggak laku. Allahu Akbar gitu, Masya Allah ya, kita sudah biasa merasakan seperti itu, rasanya sejuta rasanya. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harus terbiasa selalu output oriented, result oriented, berorientasi kepada output, berorientasi kepada hasil. Tidak kemudian kita sibuk pada prosesnya berantem, padahal outputnya kita bertengkar pada proses, padahal outputnya nggak jelas. Kalau outputnya jelas, prosesnya jelas. Kalau prosesnya jelas, inputnya jelas. Jadi bukan berarti proses dan input tidak dipakai, tapi ketika outputnya sudah clear, maka kita bisa memilih proses yang paling tepat apa. Ketika output dan prosesnya jelas, sehingga kita sumber daya yang kita keluarkan pada input itu jauh lebih efisien. Intinya kan begitu. Oh, ternyata inputnya cuma begini doang, karena outputnya sudah jelas. Tapi kalau kita mulai dari input, ini nggak jelas outputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, yang jelimet. Karena kita salah melihat sumber analisisnya dari mana. Begitu mungkin ya, terima kasih Bang Fahmi. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Iya, terima kasih Coach. Tapi intinya gini Bang Fahmi, yang saya pelajari, mohon izin Coach, kebetulan saya ada sedikit sentuhan dengan pendidikan, tapi memang kami dari beberapa lembaga pendidikan sedang mencoba Coach bagaimana caranya education entrepreneur-nya itu akan dicoba dibangun sebagai karakter anak-anak gitu. Tapi mungkin ini tidak pada sekolah formal ya Coach. Mungkin saya sendiri sedang berusaha memberikan Coach pemahaman kepada
orang tua siswa bahwa entrepreneur education itu kita cukup sangat diperlukan sehingga anak-anak membentuk karakter anak-anak tidak lulusan itu menjadi seorang karyawan gitu Coach untuk di masa depan, tapi bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Mudah-mudahan program-program seperti ini di tatanan paling bawah sudah mulai digerakkan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi ada sedikit sisipan di setiap mata pelajaran bahwa bagaimana membangun karakter entrepreneur itu. Mungkin insya Allah ya Coach, mudah-mudahan kita sama-sama bisa merubah paradigma itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Fahmi, pertanyaannya luar biasa sekali sehingga bisa memberikan beberapa masukan kepada kita-kita dari mungkin di dunia pendidikan. Terima kasih Bang Fahmi. Mungkin sudah cukup kali ya Bang Fahmi. Ya, sudah cukup. Terima kasih Bu, Iya. Bu Adela. Iya. Terima Iya, kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah Bang Fahmi. Ya. Semoga sehat-sehat terus dan menjalankan UMKM-nya dengan sehat. Untuk Amin, berikutnya, amin. amin, Allahumma amin. Terima kasih, jazakallah khair. Untuk berikutnya mungkin untuk Dr. Arul, setelah itu mungkin dilanjutkan oleh Bang Owner. Dr. Arul, silakan 5 menit menyampaikan the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, host. Ada yang ingin saya tanyakan. Ada banyak yang mengatakan bahwa latar belakang atau profesi atau kondisi ekonomi seseorang merupakan poin yang paling mendominasi dalam hal kemajuan usaha atau larisnya sebuah produk yang diperjualbelikan, seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah ini benar atau paham ini salah? Seperti itu, Coach. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih sama-sama, Dok. Baik, saya tapi yang pertama adalah memang jawabannya adalah saya yakin itu 70% benar. Ya, kenapa? Karena tetap saja kita beraksi itu kan perlu ilmu sebenarnya. Perlu ilmu, perlu inspirasi, perlu wawasan. Nah, biasanya yang mendapatkan itu memang yang orang yang di bangku sekolah. Sebagai contoh misalnya, kenapa saya mau menjadi pengusaha? Saya pribadi, saya itu resign di umur 30 tahun. Saya bekerja di perusahaan pengeboran migas. Bayangin aja, perusahaan pengeboran migas, TBK nasional, bukan nasional lagi, multinasional. Sudah gak dapat gaji enak, pekerjaan saya enak, kemudian saya resign. Apa nggak gila itu? Orang bilang gitu, kamu tuh gila ya, udah kerjanya enak, sudah perusahaan, kalau zaman dulu ya tahun 2000-an awal itu sudah pekerjaan yang luar biasa, mentereng, bergengsi. Tapi saya resign dari situ, ngapain? Jadi bergabung sama keluarga untuk usaha catering. What? Kata orang-orang kan, aneh gitu. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya punya ilmunya. Saya belajar S1 saya itu ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen, di mana jurusan manajemen itu adalah belajar tentang 70% adalah ilmu entrepreneurship, ada di situ semua. Nah, sekarang itulah yang saya coba lakukan sehingga para UMKM ini kan kebanyakan, paling tidak 50% lah, 50% adalah lahir asli dari keterpaksaan. Ya, 50% lahir dari keterpaksaan karena tidak ada pekerjaan. Ya, karena ya tinggal saya hanya bisa dagang, maka itu saya berdagang. Maka kita ini para pemberdaya UMKM, orang yang punya kapasitas dalam hal mengajar UMKM ini, hendaknya juga punya semangat berbagi yang tinggi. Karena tidak jarang orang yang para pemberdaya UMKM ini dia mengajar hanya minta dibayar saja. Itu tidak salah. Itu tidak salah kemudian, karena itu semuanya legal, itu semuanya sah dilakukan. Tapi yang kasihan adalah UMKM ini baru mau lahir, baru mau belajar, terus dia harus keluar biaya, dia harus
terbebani biaya-biaya tambahan, di mana dia dengan uang yang ada saja dia berusaha untuk survive, untuk bertahan hidup, tapi harus keluar uang biaya lagi untuk hal-hal yang kalaupun berbayar misalnya mahal misalnya. Kalaupun gratis saya pikir sih nggak jadi bukan gratis ya, bayarannya murah mungkin tidak akan jadi masalah, tapi kalau sudah bayar itu mahal. Dan itu ya termasuk saya sendiri yang mengalami. Dulu saya belajar pertama kali membayar untuk sebuah pendidikan entrepreneurship itu, pertama kali saya pernah bayar 3 juta untuk training 1 hari, kemudian saya bayar 20 juta untuk coaching selama hanya beberapa bulan lah, itu 1 atau 2 bulan, bayarnya mahal sekali. Itu adalah tahun 2008. Tahun 2008 dengan harga segitu itu sudah dengan harga yang mahal sekali. Nah, setelah saya pelajari, oh kok begini doang ya istilahnya. Tapi sih ya memang walaupun begini doang, tapi saat itu luar biasa. Tapi artinya dengan setelah saya belajar, saya bisa mengajarkan ini juga untuk orang lain karena saya praktek dan saya juga pernah belajar ilmu dasarnya gitu. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya supaya UMKM ini supaya bisa survive kan harus saling membantu antara satu UMKM dengan UMKM yang lainnya. Maka selain berkomunitas, maka ya saya berinisiatif juga, dan saya juga mengajak kepada para rekan-rekan, para pemberdaya UMKM yang lainnya, yuk kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi supaya kita bisa bangkit bersama-sama. Mungkin itu. Terima kasih. Halo, masih monitor suara saya kedengaran, Kadila? Iya, Coach tadi sempat hilang. Silakan, Coach. Ya, sudah itu tadi. Saya kembalikan. Oke, siap. Mohon maaf tadi saya agak sedikit menghilang karena seperti biasa jaringan. Ya, sahabat-sahabat, masih banyak waktu kita masih mungkin tadi Uni diberi Halo. Tadi lah monitor. Ada kedengeran nggak? Kedengeran suara saya nggak? Ya, terdengar. Ya. Oke, siap. Mohon maaf tadi agak sedikit hilang. Terima kasih Coach pemaparannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mencukupi. Bang Oner, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bang Oner. Sebelum nanti ke Uni, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Tadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The stage is yours now. Terima kasih waktunya Teh. Ini ada yang mau saya tanyakan ke Coach Advin. Saya itu punya karyawan tetap 3 orang itu ya. Itu karyawan tetap 3 orang. Saya pengen tumbuh dan berkembang bersama karyawan kita. Selain karyawan, saya juga pengen tumbuh berkembang dengan reseller-reseller saya. Ya, yang sekarang saya fokus ke 3 orang karyawan saya yang karyawan tetap di luar karyawan lepas ya. Itu yang karyawan lepas kalau saya nggak produksi kan mereka tidak bekerja gitu. Tapi yang karyawan tetap itu 3 orang. Nah, saya didik mereka atau saya arahkan mereka yang 3 orang ini selain dari bekerja untuk saya, tapi mereka juga saya arahkan untuk berdagang atau berniaga baik offline atau online. Yang jadi pertanyaan saya harus arahkan seperti apa supaya 3 karyawan tetap saya itu merasa memiliki juga usaha saya. Cuman itu yang saya tanyakan, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, dan bisa jadi ini nanti teknis kita bisa kembangkan lagi di pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi yang kebayang oleh saya adalah pertama, yang
ada beberapa skema. Tentu yang sederhana adalah mereka turut dijadikan pemilik, ya. Artinya mereka diajak sebagai pemilik, kita berbagi saham dengan karyawan kita walaupun misalnya mereka minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah caranya dengan cara kita memberikan yang disebut sebagai royalti atau memberikan fee, ya, memberikan apa istilahnya, bagi hasil. Nah, kita memberikan bagi hasil setiap penjualan. Jadi setiap angka penjualan dia punya bagian dari situ, punya bagi hasil dari situ. Itu yang kedua. Yang lainnya adalah tadi bahwa kita arahkan sebagai reseller kita arahkan sebagai, kita bina sebagai distributor atau reseller produk kita. Kalau kita memproduksi, dia turut menjual itu, dan tentu marginnya mereka mendapatkan margin keuntungan yang memuaskan bagi mereka. Paling tidak itu yang secara langsung dari saya untuk rasa bagaimana mereka punya rasa memiliki, merasa kepemilikan dari pada usaha kita. Selain dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka kita punya visi misi yang sama, kita membangun culture yang sama, membangun visi misi, ya, bahwa saya berusaha bukan hanya sekadar misalnya mencari keuntungan, kita mencari hal-hal yang lain yang normatif lah misalnya. Yang kedua, bahwa kita membangun usaha ini bukti kita juga membangun masyarakat. Nah, kita membangun nilai, mereka merasa, wah, saya bekerja kepada mencapai keuntungan semata, misalnya keuntungan finansial semata. Kadang-kadang karyawan itu mereka mencari kenyamanan, ya. Tidak jarang orang yang bekerja itu mencari kenyamanan. Saya bekerja di sini gaji lebih kecil dari tempat sebelumnya, tapi saya merasa nyaman, saya merasa dihargai sebagai manusia. Saya Nah, ada hal-hal non teknis seperti itu membuat karyawan kita merasa betah dan merasa dia turut memiliki perusahaan. Nah, gitu mungkin Kang Owner, saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah mencukupi. Apa masih ada satu pertanyaan lagi, Bang Owner, sebelum dialihkan ke Uni Songket? Sudah cukup, Kak Dila. Silakan ke Uni Songket. Terima kasih. Iya, terima kasih, terima kasih. Sebetulnya gini sahabat-sahabat semua, di bawah satu pertanyaan itu sebetulnya ilmu buat kita semua. Karena setiap pertanyaan yang disampaikan ada jawaban dari coach. Sebetulnya kadang-kadang juga coach kita pun menghadapi hal yang ditanyakan oleh Bang Owner misalnya kayak gitu. Jadi mohon dengan sangat kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Kalau memang kebetulan agak sulit di jaringan, di DM saja ke Teh Dija, nanti Teh Dija mungkin yang akan menyampaikan ke coach. Begitu ya, jadi satu pertanyaan itu adalah ilmu buat kita semua sebetulnya, begitu ya coach ya. Untuk selanjutnya Uni, Masya Allah, ini tadi pagi saya melihat postingannya Uni ini, begitu cantiknya songketnya, Masya Allah. Mudah-mudahan terus berkembang Uni. Silakan Uni, waktunya untuk menyampaikan. The stage is yours now. Terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Uni bingung juga mau, tapi mungkin Uni bisa mohon Coach, Uni nanti apakah yang Uni lakukan ini untuk saat ini udah benar? Soal sebelumnya Uni dipenuhi dengan emosi untuk ya gimana? Untuk karyawan tetap dulu nih ada sampai 5. Di situ ada Nah, itu yang tetap di rumah. Nah, untuk ke anak-anak tenun, mereka bertenun di rumah masing-masing. Uni menyediakan alat dan bahan itu tanpa ada batas waktu. Apa dia bekerja, dia bertenun di rumah, nanti selesai diantarkan ke Uni dan Uni bayar upahnya. Nah, di situ terkadang mereka saat kita udah janji sama customer, tahu-tahu
uh, pesanannya nggak siap sesuai waktu. Nah, di situ. Tapi sekarang Uni udah berpikir untuk memperbaiki diri Uni. Uni ngerasa Uni yang salah, Uni yang nggak bisa memanage bagaimana memberi motivasi. Makanya Uni sangat sangat antusias sekali dengan materi-materi tentang kepemimpinan. Bagaimana soalnya seperti yang coach bilang, kita ini merugi, kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini ya bukan siapa-siapa gitu, kita ini nggak memiliki gitu. Jadi di situ Uni dan sekarang insya Allah alhamdulillah Uni udah mulai bisa sedikit, mungkin masih sedikit ya coach, mengendalikan emosi. Nah Uni di sini Uni ingin bertanya dan ingin diberikan penjelasan yang lebih logis lagi. Apa hubungannya itu dengan pengendalian emosi dengan semangat dan bagaimana karyawan kita itu merasa memiliki juga dengan bisnis kita gitu coach. Apakah emang itu ada korelasi? Ya begitu coach. Apakah bisa ditangkap coach pertanyaan Uni? Siap, bisa insya Allah nih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dila. Iya, sama-sama Uni. Barakallah. Silakan coach. Baik, saya sedikit menambah bukan solusi ya, kiat. Nah, ini kiat-kiat. Kalau bahasa Minang kiat-kiat gitu, katanya gitu, candanya nggak tahu saya betul atau enggak. Yang pertama tentang pencapaian targetnya. Ini menarik ya, silakan garis bawahi teman-teman, silakan dengar secara saksama. Bagaimana kita memotivasi mitra atau karyawan atau siapapun dalam mencapai target. Oke? Caranya satu adalah menentukan target bersama. Jadi kita sepakati dulu nih targetnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan kita yang menentukan target. Yang menentukan target adalah misalnya karyawan kita. Kamu kira-kira bisa selesai kapan? Hari apa? Harus yang pasti dan pegang janjinya. Kalau memang bisa selesai misalnya, selesai 2 minggu ya harus diselesaikan 2 minggu. Jangan janjinya 2 minggu diselesaikan 3 minggu misalnya. Janjinya seminggu diselesaikan 2 minggu misalnya. Yang konsisten aja. Oke, jadi jangan kita yang menentukan targetnya misalnya. Tapi juga kemudian kalau kelamaan juga karena mentang-mentang kita kasih kebebasan menentukan target, dia menentukan target sembarangan. Ya kita kalau targetnya sembarangan seperti itu berarti itu tergantung bagaimana kita. Kalau segitu saya nggak mau. Atau kalau misalnya harusnya selesai 2 minggu, kamu selesai 1 bulan, ya harganya sekian. Selesai 2 minggu tepat waktu, harganya sekian. Selesai lebih dari 2 minggu, harganya sekian. Deal? Setuju? Setuju. Tulis. Buat perjanjian tertulis. Itu salah satu metode sebenarnya, salah satu pendekatan lah. Apakah cocok atau tidak diterapkan pada bisnis masing-masing kita, itu diserahkan pada masing-masing. Nah, yang kedua tadi bagaimana memanage emosi. Nah, emosi ini kan sebenarnya emosi ini dari mana? Kita perlu belajar juga ini. Emosi itu kan marah sebenarnya. Marah asalnya dari sesuatu hal yang tidak bisa kita terima. Jadi perbedaannya yang kita tidak bisa terima itu sehingga membuat kita marah. Ya. Nah, artinya kita sebenarnya sebelum emosi itu timbul, kita harus sering-sering memikirkan kalau nanti saya merasakan seperti ini, maka saya harus bersikap seperti ini. Nah, jadi biasanya karena kita sudah terbiasa pada lingkungan masyarakat yang ketika terjadi perbedaan, terjadi ketidaksetujuan, kemudian kita otomatis marah. Nah, itu kembalikan kepada masing-masing kita sebenarnya. Kita tuh perlu marah nggak? Kita perlu emosi nggak? Kita pikirkan lagi bahwa marah dan emosi sebenarnya itu adalah merugikan kita.
marah dan emosi merugikan kita sendiri. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Marah, emosi, kecewa, sedih, apalagi perasaan-perasaan yang tidak enak itu ketika melanda diri kita, maka kita akan mengalami kerugian waktu, kerugian efektivitas kerja, kerugian produktivitas, macam-macam. Dan juga tidak tertutup kemungkinan itu langsung berefek kepada fisik badan kita. Jadi kalau rasa marah itu justru membawa efek yang buruk untuk badan kita, untuk pikiran, untuk sistem kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Itu sudah diteliti bahkan. Nah, hal-hal inilah yang harus kita hindari sejak awal. Konsep marah, konsep emosi yang harus kita pelajari sejak jauh hari sebelum kita emosi atau marah misalnya. Ya, bahkan sampai Nabi mengatakan bahwa jangan marah, wala taghdab falakal jannah gitu. Janganlah kalian marah, maka bagi kalian surga. Sampai sebegitunya kita dikasih justru jangan marah, maka dihadiahi surga. Sampai sebegitu hebatnya kita tidak marah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus ditanamkan ke dalam diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana supaya kita tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Di sisi lain, ya, supaya tidak terjadi emosi dan marah, maka kita juga harus menyiapkan perangkat supaya hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat, terjadinya ketidaksetujuan, terjadinya terjadinya ketidaksesuaian di dalam interaksi, di dalam pekerjaan, di dalam yang lain-lain ini, sehingga kita sudah siap sebenarnya. Jadi bukan kemudian kita tidak menyiapkan dirinya artinya dalam hal yang positif. Nanti saya kalau menghadapi seperti ini lagi, kemungkinan saya marah nih, maka kalau saya marah, oh iya ya, saya kan nggak mau marah. Kalau marah itu rugi, kalau sedih itu rugi, kalau kecewa itu rugi. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pikirkan. Kalau saya sabar, saya menang. Kalau saya bisa menguasai diri, saya akan menang. Kalau saya tetap berpegang kendali, maka sayalah pemenangnya. Nah, hal-hal itulah yang harus kita tanamkan terus dalam diri kita, sehingga ya pada akhirnya kitalah yang jadi pemenang dalam definisi kita masing-masing. Gitu mungkin. Terima kasih. Iya, tadi itu ya Coach, mengelola marah, mengelola emosi, PR banget gitu ya Coach. Kadang-kadang ketika kita dikejar output, tapi yang bekerjanya juga belum semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan kita mulai mencoba menenangkan dan mencoba mengelola emosi kita. Uni, ada yang masih ingin disampaikan? Kita masih punya waktu 10 menit kembali sebelum mungkin resume akan disampaikan oleh Coach dan ada sedikit penyampaian nanti mungkin. Silakan Uni. Silakan teman-teman yang lain. Uni udah, insya Allah. Iya, jazakallah khair. Jazakillah khair. Pertanyaan Uni sendiri mungkin mewakili banyak sahabat-sahabat di bawah ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak menyerah untuk bertanya. Maksud saya bertanyalah, mudah-mudahan pada saat-saat seperti ini. Insya Allah sebetulnya gini, sahabat-sahabat semua, untuk materi tunggal Coach dalam yang terkait dengan UMKM dan pertumbuhan UMKM akan disampaikan setiap hari Selasa dan Sabtu gitu. Hari-hari lain nanti kita isi dengan materi-materi dari narasumber. Untuk hari Kamis kami akan untuk sementara libur dulu. Bang Rumah Gudeg sebenarnya sudah berkali-kali saya kasih mic, tapi mungkin ada kesulitan mengambil ya Bang Gudeg ya. Oke, Mbak Ella, Kakak Ella nih sudah pegang mic. Silakan Kak Ella, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Kakak Ella. Iya, ini saya mau bertanya gini Coach. Ini mengenai manajemen UMKM. Jadi kayak saya ini dulu sempat ikut komunitas, terus salah satu istilahnya kayak yang mengatur komunitas ini itu dia jadi konsultan saya gitu, konsultan untuk bisnis waktu itu perkebunan, karena pada saat itu saya masih belajar
Maksudnya menanam itu masih belajar, semua masih perlu ilmu. Namun pada saat mau panen, timbul masalah, baik dalam komunitas, baik itu di suasana di ekonomi di Indonesianya ini juga, itu konsultannya menghilang. Jadi akhirnya saya kocar-kacir, karena tadinya saya berpikir sudah ada yang manajemen. Jadi dari konsep awal udah ada jejak, udah ada petanya, mappingnya mau kemana, ininya kemana, nih siapa yang bantu, siapa yang ini, itu jadi buyar semua. Itu yang pertama. Gimana kita menghandle manajemen ini, karena ini kayaknya nggak terduga kan. Terus yang kedua, sekali lagi, jadi saya waktu saat mengolah jahe ini, terus tiba-tiba saya juga pakai konsultan, bukan pakai konsultan yang khusus banget gitu, yang mahal-mahal gitu, enggak. Tapi saya pakai mereka yang sudah pernah bisnis ini. Terus saya tanya, saya riset semua jurnal-jurnal kesehatan, saya baca sampai apa yang ini semua saya tanya semua sama yang memang pakarnya gitu. Tapi pas sudah di tengah jalan nih, kita sepakat nih sama si konsultan saya, ayo kita bisnis bareng aja deh kalau gitu, supaya aku bisa jalannya kita sama gitu. Tapi pada akhirnya ternyata konsultan yang kedua ini malah berkhianat gitu. Dia malah kerja sama yang lain. Saya jadi bingung, apakah ini kesalahan saya yang terlalu percaya sama orang atau bagaimana. Nah, ini juga satu konsep yang salah. Alhamdulillah sih kalau karyawan tuh masih istilahnya yang kerja sama saya tuh masih solid ya, masih ini. Cuman ya ini nih yang nggak terduga ini, gimana caranya kita supaya jangan terlalu kaget gitu kalau ada kejadian kayak gini gitu. Kira-kira begitu, Coach. Mohon bimbingannya. Iya, Baik. terima kasih. Ya, saya jawab langsung, Kak Dila. Ya, silakan Coach. Ya, baik. Yang pertama, memang ini nggak mudah ya. Ini kalau ini sebenarnya masuk ke dalam bab bagaimana kita perlu wawasan masalah hukum ketika kita membuat perjanjian dan lain-lain, itu memang harus berkonsultasi dengan orang yang pernah berpengalaman. Satu itu. Yang kedua, agak susah ya kita kemudian sudah percaya kepada orang, kemudian dia berkhianat. Nah, sebenarnya begini, tadi dengan pertanyaan bagaimana supaya tidak kaget ya. Jadi ya, kita prinsipnya kita harus siap bahwa setiap orang bisa berkhianat. Setiap orang bisa melakukan hal yang siapapun dia, latar belakang apapun dia bisa kemudian istilahnya one prestasi. Dia akan tidak tepat janji. Sejak awal kita sudah harus siap, siapapun itu. Walaupun pada akhirnya kita percaya, kita saling membangun kesepakatan. Tetapi ini juga UMK nanti itu akan lebih detail lagi dibahas dalam masalah bagaimana UMKM ini juga perlu melek hukum ya. Nah, sehingga ketika kita membuat perjanjian, itu semua aspek yang membuat ada hak dan kewajiban itu clear, harus dituang secara jelas. Jadi hal-hal yang kadang-kadang hal-hal yang sederhana, saya ketika membuat kontrak atau apapun itu harus bentuknya adalah perjanjian. Bentuk perjanjian, bukan sekadar misalnya MOU, misalnya Memorandum of Understanding. Nah, itu nanti ya bahas masuk ke dalam hukum lah. Ada bagaimana Memorandum of Understanding bisa juga dia punya ikatan hukum kalau bentuk perjanjiannya sama dengan perjanjian yang mengarah kepada ikatan kontrak. Namanya kontrak perjanjian, pihak pertama, pihak kedua punya kewajiban, hak dan kewajiban
Artinya itu sudah berbentuk kontrak sebenarnya, sudah berbentuk ikatan perjanjian hukum, walaupun judulnya MOU, Memorandum of Understanding. Nah, kalau memang Memorandum of Understanding biasanya kita saling understand bahwa ada 20 poin, sudah selesai. Pihak pertama, pihak kedua menyepakati ada poin-poin kesepakatan. Nah, kalau bentuknya sederhana seperti itu, MOU itu sebenarnya lebih sederhana dibanding dengan perjanjian. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti juga kita perlu pelajari dalam hal hukum ya, dalam hal kontrak, apalagi petani yang ketika dia panen maka akan terbiasa sebenarnya yang terjadi adalah kontrak, misalnya kontrak penjualan, kontrak jual beli rutin dan sebagainya dalam jumlah yang besar ya, karena ini yang saya sampaikan di dalam pertemuan 2 minggu yang lalu mungkin, petani ini kan produsen sebenarnya. Petani ini kan produsen. Kenapa dia produsen? Dia membeli bahan baku sampai akhirnya memproses sampai akhirnya jadi bahan jadi. Itu adalah sebagai produsen. Nah, kalau produsen itu tidak sibuk jualan sebenarnya, karena dia apa? Dia sibuk memproduksi. Ketika dia sibuk memproduksi dan tidak sibuk jualan, maka jualannya itu harus betul-betul dijamin bahwa terjadi penjualan oleh satu atau dua pihak. Sementara kalau pedagang atau peretail, dia fokus untuk melakukan transaksi berkali-kali, sehari bisa berkali-kali. Sementara kita para produsen itu tidak bisa sering-sering melakukan transaksi, karena yang transaksinya akan dilakukan dalam jumlah besar, dalam partai besar, dalam kontrak yang jangka panjang misalnya. Nah, karena hal inilah yang kemudian membuat kita harus berhati-hati, harus secara seksama melakukan kontrak-kontrak dengan siapapun, konsultan atau apapun. Nah, jadi hal inilah yang perlu kita cermati. Dan satu lagi yang terpenting adalah yang harus kita selesaikan selalu, mau dia pedagang, mau dia produsen, yang harus kita selesaikan adalah tentang pembeli dan transaksi. Itu prioritasnya. Ya, jadi prioritas kita dalam pembelinya diselesaikan, transaksinya diselesaikan, secara bagaimana kita mengamankan terjadinya transaksi terus, sehingga itulah yang menjadi prioritas, yang selebihnya mengikuti. Jadi seperti itu yang harus kita, misalnya produksi jahe nih, saya mau nanam jahe sekarang. Sebenarnya bahkan sebelum tanam pun idealnya kita sudah tahu nanti akan mau dijual kemana. Plus antisipasinya, kayak misalnya Kak Ella sudah membuat produk jahe olahan yang sudah siap minum dan lain-lain misalnya. Nah, hal itu sudah harus diantisipasi. Jadi kita tidak mengandalkan kepada satu rencana saja, hanya plan A, hanya rencana A saja. Kita punya plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Sehingga kita itu adalah sebagai antisipasi dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Begitu mungkin. Terima kasih. Iya, jazakallah. Mudah-mudahan Mbak Ella bisa terjawab. Tapi itu tadi ya, yang selalu ditekankan coach juga setiap hari yang saya dengarkan adalah pembeli, transaksi, dan mengamankan transaksi untuk tetap menjadi prioritas kita. Walaupun pembeli, misalnya seperti saya di bidang jasa, pembelinya adalah orang tua siswa. Kalau teman-teman mungkin yang secara produsen adalah pembelinya adalah yang membeli barang-barang produksi gitu. Pembeli, transaksi, dan harus terlaksana transaksi. Itu yang harus selalu kita ingat, yang selalu diulang-ulang oleh coach. Itu kali ya, Kak Ella, berhubung waktu, misalnya ada sesuatu lagi sebelum terakhir, kesempatan terakhir kita berikan ke rumah gudeg, Mbak Ella? Ya, udah, alhamdulillah. Silahkan. Masya Allah, barakallah, sehat-sehat terus ya Kak Ella. Terima kasih, pertanyaan menjadi ilmu buat kita semua, insya Allah. Insya Allah, jazakallah khair. Silakan Bang Rumah Gudeg, ada yang ingin disampaikan? The stage is yours now. Ya, terima kasih Teh Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas menarik ya. Tadi coach pensiun dini atau mundurkan diri di umur 30 ya.
Nah, saya tuh sebenarnya juga pengen seperti itu, Mas. Nah, sejak tahun 2016 sebenarnya saya udah punya merintis namanya warung kita ya. Udah berjalan, pengen saya tuh kalau pendapatan warung kita itu minimal sama dengan atau lebih dari gaji saya pengen pendi. Nah, di pertengahan jalan pandemik, ya udah berhenti, akhirnya nggak jadi pendi. Nah, sekarang baru mulai lagi nih. Nah, pengen saya secepatnya saya bikin apa ya, pendapatan saya itu seperti gaji saya selama establish setahun 2 tahun baru pendi. Nah, kemudian pertanyaan saya, waktu coach pendi itu apakah sudah ada usaha atau belum itu? Karena saya jujur takut sekali nih, sangat berisiko kalau seandainya saya pendi belum ada usaha yang established gitu, coach. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, barangkali ada pengalaman. Makasih sebelumnya. Sama-sama, Bang. Coach, silakan, Coach. Baik, ini pesan saya harap didengarkan baik-baik ya, karena saya yang merasakan sendiri ya. Yang pertama saya menjawab dulu, ketika saya resign pada usia 30 itu saya sudah ada usaha, dan usahanya memang saat itu sudah melebihi dari gaji saya saat itu gitu. Tetapi ya nanti pada kenyataannya tidak seindah yang kita akan rasakan. Jadi ini saran pribadi, ini benar-benar saran pribadi, tidak berdasarkan ilmu yang standar dan lain-lain. Idealnya, ini kita bicara idealnya dulu lah ya. Idealnya kan yang sering saya sampaikan pekan lalu, yang sudah saya sampaikan 2 pekan yang lalu, bahwa 10 tahun pertama pengusaha itu baru pengusaha pemula. Kalau kita baru berbisnis 10 tahun ke bawah, itu sebenarnya masih pemula, masih SD. Kalau anak sekolah umur 10 tahun itu masih SD. Nah, masuk 10 tahun yang kedua itulah namanya SMP, SMA, kuliah. Nah, apa hubungannya tadi dengan resign? Kalau kita kan paralel nih, bekerja dan punya usaha. Saran saya sih, kalau mau resign setelah usaha kita berjalan, usahakan usaha kita sudah berjalan di atas 5 tahun. Ya, idealnya ya 10 tahun, tapi kan kok lama-lama gitu, keburu pensiun mungkin. Ya tergantung usianya tentu. Tapi ya itu, kita melihat pengalaman berbisnis itu kita perlu endurance jangka panjang. Jadi kalau kita masih 10 tahun ke bawah, kita ini masih pemula sebenarnya. Saya aja baru beberapa tahun lepas dari predikat pemula, sehingga kita nanti akan melihat di dalam 10 tahun pertama itu akan ada turbulensi. Walaupun pertama-tama senang punya omset besar, tapi bisa jadi suatu saat kita akan merasakan omset kita jatuh, turun. Kenapa? Misalnya kita ternyata melihat pesaing yang tidak terlihat. Ternyata ada persaingan yang tidak terlihat, yang tidak sama sekali kita nggak tahu ini kemana pelanggan kita pergi, kenapa tidak ada pembeli, kenapa tidak ada transaksi. Nah, itu masih perlu pengalaman yang panjang. Jadi saran saya begitu, Mas Rumah Gudeg, kalau usaha kita baru buka, ya saran saya sih tidak langsung resign. Ya, jadi kita betul-betul konsisten, kita tahu ini usaha kita ini bagus, kita tingkatkan terus. Saran saya sih kalau bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gaji baru resign. Ya kalau bisa sudah sampai ini sudah 3 kali lipatnya gaji saya ini tempat usaha saya, baru resign. Pertanyaannya, tapi kan nggak fokus, ya. Nah, ketika kita sudah punya penghasilan yang bagus, sebenarnya bukan, kita harus pandai-pandai mengelola karyawan sebenarnya, karena yang mengeksekusi itu karyawan. Nah, kita harus juga kombinasikan dengan pengawas, misalnya pengawas dari keluarga sendiri.
Kalau dari keluarga sendiri, bagaimana cara mengawasinya? Kita harus membuat sistem pengawasan, sistem laporan. Jadi laporan dan pengawasan itu harus tetap kita standarisasi. Sehingga misalnya dalam satu hari dia harus lapor, dalam satu hari dia harus menyampaikan laporan-laporannya. Sehingga kita bisa mengontrol itu, kita bisa lebih mengendalikan usaha kita sendiri. Nah, jadi ya saya menyarankan bagi yang sudah paralel punya usaha dan punya dan masih bekerja, jangan buru-buru resign. Harus betul-betul kita yakin kita punya hitungan yang tepat, sehingga tadi sudah 2 kali lipat gaji, sudah 3 kali lipat gaji, baru kita mulai berpikir untuk resign. Itu pun nggak langsung resign juga gitu. Kita mulai berpikir untuk resign karena kita perlu daya tahan yang cukup panjang di dalam menjalankan usaha. Gitu mungkin Kadila, Mas Rumah Gudeg semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Coach Jazakallah. Bagaimana, mungkin sudah cukup menjawab ya Bang Rumah Gudeg? Cukup, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Harus Barakallah. diperhitungkan matang-matang memang. Betul Makasih sekali, banyak. betul sekali. Iya, Ya, iya, betul. iya, sama-sama. terima kasih banyak. Ada 2 poin yang saya catat nih Coach malam ini. Ternyata saya pernah juga disebutkan oleh Coach ini usaha saya masih PAUD karena masih baru 9 tahun, belum masuk 10 tahun. Jadi usahanya masih 9 tahun. Dan yang satunya lagi yang terakhir adalah bagaimana kita benar-benar membuat sebuah organisasi UMKM kita ini sangat kuat gitu ya dalam habitatnya gitu, dalam kulturnya, begitu ya Coach ya, mungkin supaya kita bisa tetap stabil dalam usaha. Dan memang betul Coach, aduh badai itu datang tiba-tiba membuat kita memang sangat down sekali. Barakallahu fikum teman-teman semua. Mohon maaf waktu sudah menunjukkan 21.08 Coach. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kami dari UMKM on Twitter, insya Allah setiap hari Minggu itu tema kita adalah Big Match Biz. Jadi teman-teman nanti mungkin silahkan dari pagi mungkin akan membuat tweetan yang sangat menarik seperti untuk sekalian marketing produknya. Nanti Coach kami akan memilih 3 di antara teman-teman yang akunnya besok, insya Allah besok malam diundang untuk menjadi pembicara di sini, sekalian mempromosikan usahanya. Luar biasa. Ayo sama-sama teman-teman, kita tunggu sampai jam 11 ya Coach ya, 11 siang ya Coach. Mungkin cukup ya untuk teman-teman nge-tweet. Iya. Kita tunggu sampai jam 11 siang teman-teman untuk membuat satu tweetan tentang produksinya. Langsung nge-tag kita yang ada di atas. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat di sini boleh nge-tag saya, Teh Hadijah, Kang Rasad, dan Coach. Nanti kami sama-sama akan memilih 3 orang yang membuat kami sangat tertarik, dan teman-teman pasti juga akan sangat tertarik untuk menjadi pembicara mempromosikan produknya di sini. Nanti masing-masing kita beri waktu sehingga teman-teman akan sama-sama didengar. Jadi ditunggu ya, semangat teman-teman membuat postingannya nanti sampai jam 11 besok. Mudah-mudahan postingannya bagus dan bisa membuat teman-teman dikenal oleh teman-teman yang lain gitu ya. Terima kasih Coach. Untuk penutupan mungkin ada rangkuman yang untuk dibawa bekal oleh teman-teman. Silakan Coach, waktunya cukup 3 menit ya Coach atau 5 menit? Ya. Jadi rangkumannya adalah bahwa yang pertama seperti selalu saya sampaikan bahwa UMKM harus terus belajar. Ya, saya pun belajar. Setiap hari saya searching, kalau di Twitter saya follow akun-akun yang memberikan informasi terbaru, ilmu terbaru, ya tentang metode-metode terbaru, belajar. Karena kadang saya merasa ketinggalan gitu. Ada suatu tahun di mana saya lupa belajar, saya sedikit belajar, kemudian saya dikagetkan pada istilah, sekarang ada istilahnya disruptif. Wah, apa itu? Saya bilang disruptif. Dengan noraknya saya bertanya apa itu disruptif. Kemudian rekan saya sama Coach mengatakan kemana aja Coach gitu. Waduh, rasanya saya kayak ketimpa apa rasanya. Itu karena tidak belajar. Tapi dengan kita terus belajar, jadi belum berarti kemudian belum tentu saya ini punya ilmu yang update juga gitu. Tetapi
teman-teman juga bisa jadi punya sesuatu hal yang baru. Contoh misalnya ada yang namanya TikTok marketing, ada Facebook marketing, Instagram marketing, ada WhatsApp marketing. Nah, ada 1001 macam cara marketing baru, metode baru. Ya, bahkan ada Shopee marketing. Nah, kita harus belajar semuanya itu. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa UMKM teruslah bertumbuh, jangan dalam artian berpuas itu kemudian kita santai-santai ya. UMKM ini harus punya visi misi yang besar, harus selalu bertumbuh, harus selalu berkolaborasi, selalu bersinergi dengan semua pihak sehingga UMKM ini akhirnya terus bertumbuh, harus bertumbuh dalam ilmunya, bertumbuh dalam ya tadi sekalian menjawab yang ditanyakan Kadila pertama, apa bedanya bertumbuh dan berkembang. Prinsipnya yang saya maksud adalah sama. Bertumbuh dan berkembang kalau bahasa saya ya adalah pertumbuhan aset, pertumbuhan omset, pertumbuhan profit. Itu yang terpenting dalam usaha. Nah, sehingga itu ukuran utama. Ya, tidak kemudian wah saya ukurannya menambah kebermanfaatan. Itu bukan pertumbuhan usaha, itu pertumbuhan keberkahan. Boleh-boleh saja itu dan itu sangat positif, tetapi dalam artian UMKM yang bertumbuh adalah kemanfaatannya untuk jangka panjang, untuk orang banyak. Keberkahan yang atau pertumbuhan yang signifikan secara material, sehingga itu bisa menjadi andalan, bisa menjadi sandaran bagi banyak pihak yang mengharapkan dengan sangat mendapatkan keuntungan dari hadirnya UMKM. Salah satunya adalah UMKM ini menjadi sandaran kebangkitan kita semua di dalam masa pandemi ini. Nah, jadi begitu dan juga salah satu solusinya adalah kita bertumbuhnya organisasi, bertumbuh karyawan, bertumbuhnya para pekerja seperti judulnya sekarang, bagaimana UMKM tumbuh bersama angkatan kerja. Ya, angkatan kerja ini adalah para karyawan, para milenial dan Gen Z yang sebentar lagi masuk ke dalam angkatan kerja. Itu mungkin Kadila, supaya tidak terlalu panjang, saya ucapkan terima kasih. Iya. Sehat-sehat terus Coach. Jazakallah khair. Ya Allah, Masya Allah. Amin. Tidak pernah lelah membagi ilmu. Jadi teman-teman, mari kita memanfaatkan space ini, space berikut yang pastinya akan sangat bermanfaat dan mungkin teman-teman akan semakin kuat dalam membangun, terus bertumbuh, intinya begitu ya. Kami mencoba mengakomodir, kami mencoba memfasilitasi teman-teman UMKM yang ada di Twitter untuk terus bertumbuh dan berkembang. Jazakumullah khair atas kehadirannya, jazakumullah khair atas kesediaannya menunggu dan mendengarkan. Mudah-mudahan membawa semua keberkahan buat teman-teman sekalian. Insya Allah program kami akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabat. Berikan masukan kepada kami, berikan kritikan kepada kami agar kami terus bisa memperbaiki program-program yang pasti adalah untuk kebermanfaatan kita semua. Insya Allah mudah-mudahan semua sehat-sehat terus dalam menjalankan UMKM-nya. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia, mendengarkan saja sudah sangat membuat kita tambah pintar. Nanti insya Allah program-program kami akan semakin berkembang. Mudah-mudahan terus membantu teman-teman. Untuk sebagai penutupan, kembali kepada Teh Khadijah untuk diminta membantu berdoa untuk kita-kita semua. Silakan Teh Khadijah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najana minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Sekali lagi dari kami, mudah-mudahan semua yang kita berikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, yang pasti kekurangan datangnya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman puas pada malam ini dan akan kembali hadir besok malam, dan kami tunggu hasil postingannya sampai jam 11. Tag kami berempat, insya Allah nanti akan kami nilai untuk siapa yang akan naik menjadi pembicara, 3 orang pembicara. Terima kasih semua sahabat-sahabat, sehat-sehat semua. Terima kasih Coach, terima kasih Teh Hadijah, terima kasih Mang Rusat, terima kasih semua. Ditutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.